Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita, podcast SMA Primaganda. Saya Salsabil Wahida, biasa dipanggil Yaya, dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya bersama teman saya, Arina Rizka Aulia, dari Jombang, Jawa Timur. Halo semuanya, senang banget bisa ngobrol bareng kalian nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik nih. Topik apa tuh? Yaitu problematika Gen Z antara bebas dan batas. Wah, sip. Nah, topik kali ini gak jauh-jauh banget dari keseharian kita. Misalnya kayak pergaulan bebas, pacaran, minuman keras, dan fenomena-fenomena lain yang sayangnya itu udah dianggap biasa di kalangan remaja, termasuk pelajar. Tapi, kita sebagai pelajar SMA yang berlatar belakang pondok dan memegang teguh nilai-nilai religius, kita harus memiliki sikap dan filter yang jelas. Untuk apa? Agar kita itu tidak terjerumus kepada pergaulan bebas tersebut. Bener banget sih. Dan kali ini kayaknya yang bakal kita bahas dulu tentang Oke, segmen pertama yang akan kita bahas adalah tentang pacaran. Jadi, sebenarnya pacaran ini bukti cinta atau bukti lupa diri? Gimana banget? Tapi kalau di zaman sekarang nih ya, pacaran itu udah kayak budaya sekarang. Udah kayak biasa ya. Bener banget sih itu kata Arina tadi, itu udah kayak menjadi budaya. Bahkan itu dijadiin ajang pamer. Ya. Kalau lu nggak pacaran, lu nggak gaul, pacaran lu nggak laku, berarti nah itu opini yang salah. Padahal dalam sudut pandang Islam, pacaran itu bukan berarti bukti cinta, tetapi bukti lupa diri. Tahu apa? Bahkan kini pacaran itu ya bisa menjadi pintu dari dosa-dosa yang Nauzubillah. Padahal Allah sudah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Wala, dan janganlah taqrabu, kalian mendekati az-zina, perbuatan zina. Innahu, sungguh dia, kembali ke zina, karena adalah fahisyah, perbuatan keji. Wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Kalau di pondok itu ya, ustadzah tuh sering bilang gini ya, Mas, bilang kayak gini, cinta yang sejati itu bukan chatnya yang orang yang chat tiap malam, bukan yang sering call, bukan yang sering kayak ngabarin gitu, bukan. Tapi cinta sejati itu adalah cinta yang saling menjaga. Sebentar. Belum. Jangan terlambat dulu ya. Saling menjaga itu bukan kayak kita pacaran, Saling menjaga perasaan. bukan ya. Tapi saling menjaga tuh kayak menjaga perasaan agar sama-sama tidak terjerumus ke maksiatan itu. Setuju banget sih aku sama opini itu. Itu kan juga udah biasa ya kita bahas pada ngaji-ngaji pagi itu ya. Dinia pagi itu Quran 6B ya. Quran 6B materi larangan zina. Iya. Oh ya, for your information, kita berdua ini adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Urwatul Wusta Jombang. Mungkin yang nonton video ini ada yang dari pondok gue atau mungkin udah jadi alumni. Kalau emang bener, ramein komen di bawah ya. Oke, sip. Lanjut ke materi, Rit. Nah, jadi selain pacaran, ada juga nggak sih? Kamu pernah dengar nggak kayak desas-desus remaja-remaja saat ini, pemuda-pemudi saat ini itu marak banget mengkonsumsi minuman beralkohol atau Miras. Ya, bener. Apalagi tuh ya. Ini zaman sekarang tuh kayak gampang banget didapetin. Gampang banget ya. Soalnya dijual di online secara bebas. Berarti kalau dijual online secara bebas, si penjual ini nggak tahu dong yang pembelinya ini masih di bawah umur atau udah dewasa. Ya walaupun udah dewasa sebenarnya nggak boleh ya. Minuman keras atau yang beralkohol itu loh boleh sebenarnya. Sestres apapun kamu, sekacau apapun kamu, Dan secapek apapun. jangan sampai
kalian itu mengkonsumsi minuman beralkohol ya. Nah, terus ya, mirisnya lagi itu ya, kayak orang-orang yang mabuk, orang-orang yang nyoba minum itu mereka tuh bukan gara-gara dia pengen, itu gara-gara apa? Ikut-ikutan. Iya. Iya, miris banget. Aku jadi keinget di daerahku sini. Miris sih sebenarnya. Emang di sana itu ya, di daerah itu emang banyak orang-orang yang non-Islam itu banyak. Dan di sana itu mengkonsumsi minuman beralkohol itu loh. Udah biasa kayak Kayak budaya. Nggak budaya, tapi nggak tahu ya, tapi pokoknya kayak udah biasa lah pokoknya kayak gitu kan. Udah biasa. Padahal mereka tuh yang mirisnya tuh mereka tuh nggak tahu minuman alkohol atau miras itu loh, selain dia itu haram, selain dia itu haram, dia tuh juga bisa merusak akal dan masa depan. Otomatis kalau udah merusak masa depan, merusak akal terus merusak masa depan, merusak bangsa juga nggak sih? Iya. Soalnya kan pemuda-pemudi yang di saat ini itu adalah pemimpin di masa depan di 2000 mana Ya, kan generasi ya. generasi penerus bangsa. Gimana jadinya dengan penerus bangsa ini kalau semuanya itu senang sekali mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau kita diajarin di pondok ya, ini disebutkan bahwasanya Allah menciptakan akal itu buat mikir, bukan dibuat untuk dibunuh pelan-pelan alkohol, bukan dibunuh pelan-pelan dengan miras, bukan. Salah besar sih itu. Besar. Salah Terus besar. aku juga kayak gak habis pikirnya tuh loh, mereka kok bisa Mirisnya banget itu tuh ya, ya. mereka kok bisa minuman beralkohol tuh cuma gara-gara apa? Gara-gara gengsi tuh. Kalau gengsi berarti kayak seolah-olah lingkungannya enggak sih? Lingkungannya tuh berarti udah kayak mengkonsumsi minuman beralkohol itu udah biasa kan. Kayak gini ya, kayak kamu kalau nggak minum apa, nggak minum miras, kamu kuno, kamu cupu gitu. Oh, berarti kayak lu nggak minum minuman beralkohol, lu nggak keren. Kayak pas udah minum kayak berasa keren nih gue. Ya. Padahal dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah itu menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والخموس والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang mereka beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk beragam, muninasi adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian butuh. Pantas kok kayak anda udah asing. Ternyata ini yang udah biasa dibahas di pondok gitu ya, dibahas begitu. Oh ya Lin, aku loh jadi ingat sama yang kamu bahas sebelumnya itu loh, yang tentang mereka tuh minum itu bukan karena pingin, tapi karena apa? Gengsi, ikutan itu. Berarti kayak tentang circle kan sih? Circle sama pergaulan kayak gitu. Dan dari situ pentingnya kita memilih circle pertemanan kita. Karena kalau kita memilih circle yang isinya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, pasti kita juga itu akan terjaga. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memilih circle pertemanan yang isinya tuh orang yang doyan-doyan maksiat, pasti kita tuh bakal kecipratan kemaksiatannya juga. Kalau jadinya traumanya di pondok tuh. Berarti aku juga yang paling gitu ya. Aku juga suka ketemu gitu, langsung ingat. Nah, ini ada perumpamaan teman-teman. Perumpamannya ya, kalau kita berteman sama orang yang penjual parfum, maka kita juga mikir bawa parfum loh. Tapi kalau kita berteman sama orang-orang yang Jual bawang, jual ikan asin. Tapi maaf sebelumnya ini bukan bermaksud menyinggung tentang penjual bawang. iya kan ya, kayak perempuan saja. Perempuan saja yang untuk dijadikan pembelajaran. Lanjut deh ya. Ya. Nah, jadi kita bakalan ikutan bau tersebut. Nah, kayak gini. Kalau kita berteman sama orang yang positif, kita bakalan ikut positif. Kalau kita berteman sama orang yang negatif, gimana kita jangan Juga yang seikuti negatifnya juga kan. Jadi sekarang, oh iya, ingat gak sih kamu sama yang pernah kita pelajari di Nadomaga, Kakalat? Oh iya. Iya. Dan nih, Ada di. yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tanil mari la tasal wasal an qarini innal qarina bil qarini yahdadi. Tako ng songko wang si tako no gancane pronosa tomane konco manut kahancari. Sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi di sini tuh kayak
Kalau kamu pengen tahu tentang orang tersebut, kamu jangan tanya langsung ke orang yang apa sih dia bakalan kayaknya orangnya baik-baik aja. Tapi cobalah kamu tanya ke teman terdekatnya atau lihat dengan siapa dia bergaul, lihat dengan siapa dia bergaul. Itu pasti akan tahu apakah dia itu cenderung ke negatif atau cenderung ke positif. Jadi pentingnya mah kita tuh menjaga diri. Emang paling benar sekarang itu untuk ya Rio. Bener banget. Kayak mana Kayak udah pacaran sama kita? Ya. Seru loh. Banget tuh. Tapi aku kecewanya nih ya. Kecewanya tuh kayak orang-orang zaman sekarang tuh mikir orang-orang yang mondok, anak-anak yang mondok tuh kayak anak-anak yang muda, anak-anak yang ketinggalan zaman. Padahal enggak loh ya. Padahal kenyataannya tuh orang-orang yang mondok tuh keren. Orang yang mondok tuh kayak selamat di dunia dan di akhirat loh. Iya. Jadi kita itu nggak perlu ngikutin tren yang tabrakan sama norma dan agama kita hanya untuk diterima oleh lingkungan sekitar, hanya untuk diterima oleh lingkungan sekitar. Seharusnya kita tuh bangga menjadi penerus bangsa yang memiliki prinsip, menjadi penerus bangsa yang tetap sopan santun, tapi juga tetap percaya diri. Jadilah Gen Z yang keren tanpa harus kebablasan. Bener nggak ya? Nah tapi ya untuk teman-teman yang kayak udah kayak terlanjur apa di malam bebas, terlanjur minuman keras, terlanjur pacaran. Aduh, jangan kecewa dulu, jangan khusus dulu. Nah, bahwasanya pintu tobatnya Allah selalu terbuka lebar untuk hambanya yang benar-benar berniat dan yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Insya Allah Allah akan membantu. Ya. Betul kata Arina, kita mulai memperbaiki diri itu dari hal-hal yang kecil dulu. Contohnya, hindari berinteraksi yang toksik itu, menjauhi konten yang negatif dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga kita itu memilih circle pertemanan yang ngajak kita itu kepada Allah dan akhirat, yang sefrekuensi gitu loh sama kita, yang terus kayak kalau misalnya kita menceng dikit nanti kita ajak ayo nggak boleh itu salah loh. Kan ini dari jalan agama disambut ini abah. Pertemanan friend until jannah. Oke deh, mungkin itu aja ya obrolan seputar kita di podcast tadi ini. Podcast yang mau terima ganda ini. Oh ya, sebelum salam, mungkin dari teman-teman atau lembar yang pengen bertanya atau request materi apa yang bakal kita buat di video selanjutnya, boleh komen ditulis di komen di bawah ini ya. Oke, langsung saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.